Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Radar Solo TV viewer. Sebentar lagi umat muslim merayakan Hari Raya Idul Adha yang tentu saja identik dengan hewan kurban. Tapi sayangnya untuk tahun ini kita sedang mendapat ujian, yaitu dengan mewabahnya penyakit mulut dan kuku. Tentunya ini menimbulkan kekhawatiran bagi umat muslim yang hendak berkurban. Mungkin merasa khawatir bahwa jangan-jangan nanti hewan kurban yang sudah dibeli mahal-mahal ternyata tertular atau suspek penyakit mulut dan kuku. Nah, karena itu Radar Solo TV ingin memberikan tips bagaimana cara memilih, menyembelih, bahkan nanti mengolah daging hewan kurban secara baik dan benar langsung dari pakarnya. Bersama saya ada Dr. Erni, dokter hewan Erni yang bertugas di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo. Nanti beliau yang akan menjelaskan secara detail cara memilih hewan kurban yang sehat itu seperti apa. Assalamualaikum Dr. Erni. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah. Lama jumpa ya kita. Iya, alhamdulillah baik Ibu. Iya. Ya begini Ibu Erni. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini PMK sedang mewabah begitu, iya, Ibu. Benar sekali. Ya, tentunya ini menimbulkan kekhawatiran juga di masyarakat. Jangan-jangan nanti takut tertular, ya. Atau yang lebih mengkhawatirkan lagi mungkin frekuensi hewan kurbannya menjadi sedikit iya, begitu Ibu. Karena kita pasar-pasar tutup ya. Betul sekali lah. Maka itu kami ingin bertanya bagaimana sih caranya memilih hewan kurban yang terhindar dari PMK seperti itu. Oh iya. Ya. Oke Pak Wahyu. Iya. Bisa dijelaskan sederhananya seperti apa? Cara mudahnya seperti apa? Ciri-ciri fisiknya begitu biar Ibu. Gampang gitu ya. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Begini, kita besok sebentar lagi tepatnya di tanggal 9 ya. Betul. Tanggal 9 kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Kebetulan ini ada wabah namanya penyakit mulut dan kuku. Ya. Nah, penyakit mulut dan kuku ini perlu diketahui gejalanya terlebih dahulu sebelum kita memilih untuk hewan kurban. Salah satu tandanya pertama yaitu adanya air liur yang berlebihan, keluar berlebihan dari area mulut, ngeces istilahnya kalau bahasa di Sukoharjo. Kemudian ada sariawan di area mulut, ya. Terus ada luka-luka di kaki, kemudian disertai dengan pincang. Apabila menemukan salah satu saja tanda dari sapi seperti ini, maka segera melapor. Nah, kita sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Banyak sekali sekarang untuk Sukoharjo ini sudah angkanya yang terkena PMK itu sudah 500-an ini, 500 lebih ini. Sudah hampir 600-700 ini. Betul. Sudah banyak sekali. Nah, bagaimana? Sebenarnya begini. Untuk pemilihan hewan kurban itu kan ada 3 syarat. Syaratnya pertama harus sehat. Betul. Yang kedua harus cukup umur. Ya kan, yang ketiga adalah tidak cacat. Sehat. Sehat itu tidak terserang penyakit yang jelas seperti PMK itu, ya kan. Kemudian tidak cacat, tidak ada pincang, tidak tanduknya tidak ada patah satu dan sebagainya, tidak sanglir. Sanglir tahu enggak Pak? Sanglir itu berat sebelah istilahnya. Tahu enggak? Tanduknya berat sebelah tahu? Bukan. Sanglir itu kan kita jantan nih. Nah, di testis. Yang gitu. Dua itu yang dua itu kita cuma satu. Kalau hanya satu itu sudah cacat, namanya sanglir. Iya. Kemudian itu cukup umur. Umur minimal untuk hewan sapi itu 2 tahun. Iya, untuk kambing domba itu 1 tahun. Nah, sesuai dengan fatwa MUI. Ini sudah keluar Pak Wahyu ini fatwa MUI itu bahwa kalau hewan kurban dengan gejala PMK ringan, misalnya hanya liurnya sedikit atau hanya ada sariawan sedikit, maka hukumnya boleh dijadikan hewan kurban. Itu. Tapi kalau gejalanya berat, seperti keluar airnya banyak atau sampai menyebabkan pincang, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Akan tetapi
yang perlu kita ingat bahwa syarat hewan kurban itu harus sehat. Ya, jadinya ketika nanti memilih hewan kurban, usahakan benar-benar yang tidak bergejala PMK sama sekali. Tidak ada gejala apa tadi? Liur, keluar air liur berlebihan, kemudian tidak ada sariawan, terus tidak ada luka-luka di kaki dan sebagainya. Itu berarti meskipun fatwa MUI memperbolehkan untuk PMK yang bergejala ringan, akan tetapi kami himbau untuk masyarakat memilih hewan kurban yang benar-benar sehat. Begitu Pak Wahyu. Oke. Iya. Bagi orang awam seperti saya misalnya Bu ya, ketika mau membeli hewan kurban, mungkin dari Radar Solo viewer juga masih kebingungan. Berliur banyak dan sedikit ini yang gampang seperti apa itu, Dok? Nanti kemarin juga ada Pak Wahyu itu pertanyaan itu. Liurnya itu seperti apa? Gitu kan? Oke. Itu ya. Liurnya baik. Liurnya itu kadang itu ngecasnya itu agak panjang. Jadi kalau liurnya sendiri, kalau makan, sapi itu kalau makan ya memang agak berliur, tapi kan sedikit, hanya sedikit terus tes cepat. Tapi kalau itu agak panjang kayak pilek. Dari ingus, dari hidung juga keluar ingus. Iya, jadi liur netes panjang seperti itu. Itu yang membedakan sapi sehat dan sapi yang sakit. Kalau secara pemeriksaan fisik, ya kita belum ke nanti kalau dibuka seperti apa gitu kan ya. Berarti itu yang tanda paling mudah dari air liurnya itu tadi Bu ya. Iya, benar. Itu hanya untuk sapi atau juga untuk kambing? Oke. Beda lagi kalau beda lagi? Iya, beda lagi. Jadi kalau kambing itu gejalanya itu subklinis, tidak kelihatan. Iya, itu yang berat di situ. Memang kalau kita selama ini kita menemukan kambing yang suspek PMK ya istilahnya, itu memang dia juga bergejala seperti ada sariawan juga, tapi banyak sekali yang subklinis, jadi tidak menunjukkan gejala yang berarti seperti itu. Makanya MUI itu, fatwa MUI itu keluar ketika dia bergejala ringan diperbolehkan untuk disembelih hewan kurban. Oh, seperti itu. Iya. Berarti untuk kambing ini yang agak lebih sulit ini. Iya, benar. Memastikan kalau yang sudah parah seperti apa yang untuk kambingnya ini Bu? Tetap ada keluar ininya, keluar seperti lepuh-lepuh gitu, di bibir-bibir gitu keluar. Iya. Itu begini, misalnya ini mengantisipasi untuk pedagang yang sedikit nakal, mungkin air liurnya ketika pembeli datang mendadak dibersihkan begitu tuh. Itu bisa nggak modus seperti itu Bu misalnya Bu? Memang begini, dia itu akan memproduksi terus-menerus. Iya, gitu. Jadi nggak bisa dilap terus selesai gitu, enggak. Dilap ya netes lagi, dilap ya netes lagi. Iya, seperti itu. Iya. Itu yang pemeriksaan paling mudah. Pemeriksaan untuk pemilihan hewan kurban. Nah, nanti Pak Wahyu ada lagi. Kalau misalnya kita mendapatkan nih hewan kurban dengan gejala PMK ringan, kan boleh sesuai fatwa MUI boleh diperbolehkan untuk disembelih, tapi dengan syarat. Pertama, penyembelihannya harus di paling akhir dari penyembelihan, dari serangkaian penyembelihan pada hari itu. Paling akhir dia, nggak boleh paling yang pertama, nular kemana-mana nanti. Iya, paling akhir. Kemudian virus PMK ini punya sarang kalau di sapi itu. Iya, punya rumah itu. Nah, rumahnya itu di tulang, ada di tulang. Misalnya tulang kepala, tulang kaki, iga dan sebagainya. Kemudian ada di limfonodus atau limfoglandula. Ya, yang jendol yang jendol-jendol di area leher, ketiak gitu seperti itu. Kemudian ada di jeroan. Iya, ada di jeroan-jeroan seperti usus, perutnya. Iya, kalau ada yang bisa membedakan itu di area jantungnya. Kalau untuk sapi muda itu biasanya ada namanya tiger heart. Jadi jantungnya itu seperti tiger. Apa ya Pak? Macan gitu? Tiger? Iya, seperti macan, tapi jangan dicari loh nanti. Jangan dicari yang kayak macan total loh ya. Gitu ya? Jadi seperti macan itu begini, di jantungnya itu ada sekat-sekat berwarna kekuningan. Iya, jadi nggak total gitu ya. Kayak garis-garis gitu ada garis-garis berwarna kekuningan. Itu kalau menyerang hewan yang
Mudah. Tapi kalau nanti menemukan gejala PMK ringan terus disembelih, lakukan penyembelihan paling akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, jeruan. Tadi kan virus ada di jeruan. Ya, jeruan, tulang. Ya kan? Itu direbus dahulu. Minimal 30 menit sebelum dibagi-bagikan ke masyarakat. Berarti dibagikan dalam kondisi matang berarti Iya, ya? dalam kondisi sudah direbus. Kemudian limbah, semua limbah. Misalnya jeruan-jeruan kan ada kotoran-kotorannya itu. Ya, betul. Dikubur. Jangan dibuang ke sungai, mencemari kemana-mana. Terus misalnya kita pakai plastik atau alas kaki kita biasanya pakai plastik itu dibakar. Iya, biar tidak mencemari kemana-mana. Nah, untuk Kabupaten Sukoharjo ini memang kemarin kita sosialisasi Pak Wahyu. Malah masyarakat itu Bu, daripada ya kan, daripada seperti itu harus merebus karena tidak semuanya mempunyai fasilitas perebusan itu. Nah, kita mau nolak saja untuk PMK ini. Mau kita tolak aja kalau misalnya ada yang bergejala PMK. Begitu. Jadi memang lebih baik ditolak saja, kemudian kita obati, selesai. Berarti sebaiknya tidak dibagikan begitu ya? Iya, tidak disembelih. Iya, memang lebih baik itu. Diobati aja dulu. Iya. Radar Solo Viewer, itu tadi penjelasan Dokter Erni yang sangat gamblang. Jadi ada 3 poin yang bisa digarisbawahi bagi masyarakat awam saat ingin membeli hewan kurban. Yang pertama, perhatikan di bagian mulut maupun hidung. Di situ menjadi ciri utamanya ketika ada air liurnya itu banyak. Dari Dokter Erni tadi menjelaskan kategori banyak itu sampai menetes. Jadi kalau yang masih ada liurnya yang di sekitar mulut aja itu masih sehat. Terus yang berikutnya, yang kedua, virus PMK ini bersarang di tulang dan satu lagi apa Dok? Di jeroan sampai di limfoglandula. Dan limfoglandula. Nah, itu sebaiknya ketika dibagikan harus dalam kondisi sudah direbus di atas 100 derajat mungkin Pak ya? Selama 30 menit. Selama 30 menit, minimal 30 menit. Ini untuk mematikan virus-virus yang ada di potensi virus-virus yang ada di tulang dan jeroan itu tadi. Iya, tapi enggak usah khawatir Pak Wahyu. Semua produk-produk di hewan itu yang terkena PMK aman untuk dikonsumsi. Karena PMK ini tidak bersifat zoonosis, jadi tidak menular dari hewan ke manusia. Alhamdulillahnya itu Dok ya. Asal diperlakukan, mendapatkan perlakuan. Misalnya direbus ya, kita direbus, dimasak, kemudian ada pelayuan dan sebagainya. Gitu. Asal diperlakukan seperti itu aman untuk dikonsumsi. Tidak usah khawatir. Ya, seperti itu. Ternyata meskipun penyakit ini cukup membahayakan bagi hewan ternak berkaki 4, tapi ternyata tidak bersifat zoonosis ya Bu ya, tidak menular ke manusia. Tapi ya itu tadi perlu diingat, harus dimasak. Sekali lagi harus dimasak dengan benar, minimal 30 menit direbusnya, seperti itu. Sampai matang. Kita masih alat ya, kalau 30 menit itu ya. Betul Dok. Terus ini untuk istilahnya tukang penyembelihnya ini Dok. Ada aturan tertentunya nggak kalau menyembelih di masa-masa PMK seperti ini? Baik, sebenarnya begini. Segala sesuatu untuk memotong hewan itu ya, berkaitan dengan pemotongan hewan itu sebaiknya dilakukan di rumah potong hewan. Itu. Nah, kecuali di acara-acara keagamaan memang diperbolehkan untuk memotong hewan di misalnya masjid atau tempat-tempat yang ditunjuk. Nah, sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pertanian, itu tempat-tempat itu harus berizin. Iya, tempat penyembelihan itu memang diharuskan untuk berizin, mengurus izin supaya apa? Supaya kita mudah untuk mengawasinya. Iya, karena kita kalau mengawasi semuanya kan tidak memungkinkan. Iya, tapi kalau sudah berizin, sudah ini, nah kita mudah dalam melakukan pengawasan. Untuk penyembelihan memang kita selalu menekankan biasanya kita pakai juru sembelih halal.
banyak di Sukoharjo yang sudah bersertifikat juru sembelih halal itu banyak. Dan juga ada pelatihan juleha juru sembelih halal. Iya, itu sudah banyak sekali. Pelatihan ke takmir juga ya sudah kita lakukan. Iya, Pak. Oke. Ya, seperti itu tadi penjelasan Dokter Erni. Nah, sekarang kita ingin lihat bagaimana sih ciri-ciri sapi yang sehat itu. Kebetulan kita saat ini berada di Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, di salah satu peternakan milik kelompok paguyuban pokoknya ini lokasinya di Mertan ini. Di Mertan ya, lokasinya di tepi Bengawan Solo. Hari ini tadi juga baru saja disuntik vaksin ya, vaksin, kita vaksin PMK. Oke, dari vaksin PMK langsung dilakukan oleh Pak Menteri Pertanian begitu. Dan ngomong-ngomong soal vaksin ini, ada berapa banyak Ibu untuk jatah di Sukoharjo? Kita belum tahu untuk pastinya berapa, nanti nunggu keputusan karena di Jawa Tengah tadi 125.000 kelihatannya kalau tidak salah. Jadi memang terbatas ya untuk vaksin ini. Iya. Oke, itu soal vaksin. Sekarang kita lihat, mumpung lagi di peternakan sapi, kita lihat bagaimana ciri-ciri yang sapi yang sehat itu. Mari kita simak Radar Solo TV. Oke, di belakang saya ini ada kandang ternak sapi, tapi sama Dokter Erni tadi dilarang untuk mendekat karena dikhawatirkan bisa membawa menjadi agen penularan kita nanti. Penularan PMK, jadi kita terbatasi sekitar 2 meter lah dari kandangnya. Dok, ini berarti jenis sapi apa ya ini, Dok? Yang ini simental. Simental. Ya, yang ini simental. Ya, itu tandanya ada putihnya itu, Pak. Oh, di kepalanya itu ya. Yang ini limosin. Limosin. Iya. Oke. Kalau yang dijelaskan dari Dokter ini di awal tadi, ini berarti sapi ini bagaimana? Gimana Pak Wahyu? Kalau saya melihat ini sapinya ini gimana ini? Sehat. Oh, sehat. Sapinya sehat, tidak ada liurnya. Nggak ada liur ya. Oke. Dan yang belakang tadi yang paling saya ingat tadi yang itu, yang apa yang harus seimbang itu tadi kayaknya nggak kelihatan dari sini. Karena ini betina. Oh, ini betina. Oh, ternyata kan ini betina sapinya. Iya, ada anaknya. Oh, iya ada anaknya nggak kelihatan dari sini. Iya. Betina nggak kelihatan. Baik. Bener ini yang sehat ya? Iya, bener. Kita lihat ya, kalau yang sehat nggak ada liur, sama sekali nggak ada liurnya. Bisa di zoom mungkin ke sana? Nggak ada liurnya. Terus dia tadi sudah kita termogan, sudah kita termometer, suhu, cek suhu, itu juga normal, suhunya di 38,4. Iya. Terus di cara berjalannya cara berjalannya tidak pincang dan berjalannya tidak pincang nggak ada pincang, nggak ada luka-luka juga. Sehat ini Dok ya? Sehat ini. Nah, kalau dari jenis sapi ini tadi simental, kalau ini limosin. Ada yang lebih kebal atau sama aja Bu terhadap PMK? Sama aja. Jadi PMK ini kan disebabkan oleh virus, ya kan? Virus itu menyerang itu tergantung kekebalan tubuh kita, seperti COVID ya. Serumah, meskipun serumah ada yang tidak kena, ada yang kena. Meskipun umurnya sama, karena tergantung dari kekebalan tubuh kita. Iya, berarti nggak ada misalnya ada yang bilang kalau sapi jenis Jawa lebih kebal, itu tidak benar berarti ya? Untuk sama aja ya, tergantung daya tahan tubuhnya. Iya, sama. Iya. Jadi kan penularannya kan lewat 3 hal. Lewat orang. Kita nih sumber penularan. Orang. Lewat barang. Misalnya tempat makan, tempat minum yang bergantian. Iya, dan lewat hewan saling kontak langsung. Iya, lewat udara itu hewan muah itu langsung virusnya nyebar. Iya. Kemarin dari ada beberapa literasi sampai jangkauannya sampai jauh juga ya Bu? Iya, jauh. Makanya kita kalau satu titik nih terkena PMK nih ya, maka di satu kecamatan itu tidak boleh dilakukan seperti kawin suntik dan sebagainya. Iya. Untuk mencegah penyebaran itu ya? Untuk mencegah penyebaran, kamu sampai kemana-mana. Begitu. Ya, seperti itu Radar Solo Viewer, keterangan lengkap dari Dokter Erni. Nanti ada pesan-pesan dari Dokter Erni yang bisa disampaikan ke Radar Solo TV viewernya, Dok. Bagaimana sih sebenarnya PMK ini himbauan-himbauan ke masyarakat maupun ke pedagang dan peternaknya, Dok? Seperti apa, Dok? Gitu. Baik Pak Wahyu. Radar Solo ya. Baik Radar Solo. Saya akan menyampaikan beberapa tips bagaimana cara memilih hewan kurban. Yang pertama, harus sehat. Tidak ada luka-luka,
tidak ada sariawan, tidak ada istilahnya air liur berlebihan, itu sehat. Yang kedua, tidak cacat, ya. Kemudian yang ketiga adalah cukup umur, ya. 3 hal itu harus diperhatikan. Cukup umur itu bahaya, sangat bahaya, karena umur sapi kita belum tahu ya Pak Wahyu ya. Umur sapi itu minimal kan 2 tahun. Tahunya dari mana? Giginya yang berganti. Oh, kalau itu misalnya sudah poel begitu ya? Poel itu istilahnya giginya yang berganti. Ya, jadi bukan ompong ya. Bukan poel ompong. Itu. Oke. Ya, itu tip. Kemudian masyarakat tidak perlu khawatir untuk apa namanya nanti dalam pelaksanaan Idul Adha nanti. Karena penyakit ini tidak menular. Iya, tidak menular ke manusia. Jadi semua dagingnya, semuanya aman untuk dikonsumsi. Apabila nanti dagingnya itu terkena apa namanya PMK ini, maka harus diperlakukan dengan cara direbus paling mudah. Direbus terlebih dahulu minimal 30 menit. Ya, untuk peternaknya itu rajin-rajin melakukan biosecurity. Semprot-semprot kandang. Iya, seperti kita COVID. Pakai hand sanitizer begitu ya. Hand sanitizer, kalau ada tamu yang masuk disemprot-semprot terlebih dahulu sama. Jadi penerapan biosecurity. Itu yang pasti. Itu ya Pak Wahyu. Terima kasih Dokter Erni atas penjelasannya, luar biasa sekali. Sudah kompleks, sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke, seperti itu sahabat Radar Solo TV. Jadi meskipun PMK memabah saat ini, jangan kendor untuk tetap berkurban, merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan khidmat, Idul Adha, Idul Berkurban dengan tetap khidmat, semangat, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.